Ini sudah di zaman Nabi Muhammad SAW. Bukan dia menginginkan nanti bekal akhirat atau bekal untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk kepentingan perut dan nasibnya. Maka kita rubah niat itu, memperbaiki niat itu, sehingga kita mendapatkan sesuatu kebaikan-kebaikan yang tidak membelokkan dari niat itu. Walaula asabatna kalakot kita tarkanu ilahim syai'an qalila, dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Tuh, coba pengaruhnya. Malaikat ini Harut Marut ini malaikat, tidak suka dunia, tidak suka dengan apa, kena uang amblas, kena dinar habis, kesenangan sedikit habis, hanya karena dunia saja. Nah ini, kalau sudah tidak teguh hati ini, jadi condong ke lainnya. Kalau sudah condong, kita lihat saja, berjalan dengan waktu. Apakah benar dia golongan setia kepada Allah Rasul, atau dia setia pada dirinya sendiri, atau dia setia sama syaitan, atau dia setia kepada kesenangannya. Mataul gurur, kesenangan yang menipu daya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tetap teguh pendirian kita cinta Allah dan Rasulnya. Ya kan? Enggak boleh niat dicampur. Satu contoh, niat kita ngaji, nanti saya ngaji, saya ziarah ke ulama, tapi belanja dulu. Tidak langsung ke tempat ini, langsung belanja dulu. Itu sudah gagal. Jadi tinggal yang datang cuman keranjangnya di sini. Jadi kalau dari tempat itu ke tempat, tidak boleh melirik atau ngintip bilik lain kecuali tujuannya Rasul SAW. Mampir dulu. Makanya kalau kita ziarah ke Sunan Ampel, ya, banyak orang bodoh. Begitu mau ziarah Sunan Ampel, beli kudung, beli tasbih, beli kurma, belum ke Sunan Ampelnya sudah digoda setan. Orang bodoh tadi. Nah, sesudah ziarah baru ambil faidah farta fansok. Ini mau ziarah. Jadi disitulah makanya kenapa nasibnya nggak berubah, tambah sengsara saja, tambah susah aja, karena niatnya tidak pernah diperbaikinya. Paham? Yang niat datang untuk mencari supaya kaya itu udah salah, apalagi mampir. Datang itu untuk cari dunia itu udah salah. Datang untuk mengobati hati, mengobati pikiran, mengobati jiwa, sehingga kalau sudah sembuh hati dan pikiran dan jiwa, pasti sehat juga usahanya. Kan begitu ya? Orang masih sakit ingin makan rawon, orang masih sakit kepingin nasi buntut, kata si dokter kamu infus, nggak boleh makan. Yang sakit ini bukan badannya, tapi ruh dan jiwa dan hatinya yang harus disembuhkan sehingga terasa makan yang enak. Orang sakit kira-kira kasih rawon enak nggak? Kata si sehat, ini makanan enak. Kata si sakit, kamu bagi kamu enak, bagi aku pahit. Nah,
Jadi orang ngaji ini ada yang terima itu pahit, ada yang terima itu nikmat. Tinggal yang menerima. Kalau tidak bisa menerima Al-Quran, tidak bisa menerima ilmu, tidak bisa menerima pemahaman, itu orang sakit. Makanya kalau diterangkan soal ilmu agama, diterangkan soal ilmu akhirat, matanya mesti ngantuk. Kalau sudah ngantuk itu karena bukan makanannya. Tapi kalau ngomong duit sampai subuh, kamu melek mencicil. Karena itu makan yang benar. Betul apa betul? Betul. Ingat-ingat. Jadi kalau ngomong agama matanya sudah kiap-kiap gitu tuh, alamat keliru makanannya. Ya, orang kayak gitu diajak bisnis 24 jam saja, tapi suruh ngurus kuburan. Terakhir, idza la'adnaka jifal hayati wa jifal mamat summa la tajidu laka alaina nasira. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapatkan seorang penolong pun terhadap kami. Jadi besok kalau manusia itu sudah masuk di alam mahsyar, tidak ada yang nolong. Ini satu riwayat Siti Salamah di zaman Nabi Muhammad SAW. Siti Salamah ini adalah orang yang sudah ditinggal mati sama abah ibunya. Seorang anak yatim. Karena kedekatannya dengan Nabi kita Muhammad SAW, di majelisnya Rasulullah SAW, tiap malam sujud, sembahyang hajat, tasbih, terus puasa siang hari. Karena tidak tahu bagaimana amal orang tuanya, hanya ceritanya. Menurut konon cerita, bapaknya Ali Soleh, orang yang suka bersedekah. Ibunya yang sering menghalangi ibunya. Dan suka mencaci maki suaminya. Sholat. Ceritanya, jadi begitu masa hidupnya sudah dapat senter bahwa bapaknya adalah orang-orang yang ahli pemurah, tapi istrinya yang berontak sampai meninggal. Keinginan yang kuat mengadu kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Rasulullah, bisakah aku menjumpai bapak ibuku yang sekarang sudah di alam sana, di alam bakat? Tersenyum Rasulullah SAW melihat Siti Salamah ini saking kuatnya azamnya, kemauan untuk ketemu kedua orang tuanya. Asal kau bersihkan hatimu, asal kau bersihkan niatmu, asal kau bersihkan cita-citamu, yang jangan kau kotori dengan kesenangan-kesenangan dunia ini. Sanggupkah kamu Siti Salamah? Insya Allah. Maka kholwat Siti Salamah 3 hari 3 malam tidak keluar kamar, sholat untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, karena ingin lihat bapak ibunya yang di kuburan. Sampailah hari ketiga, dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala. Siti Salamah ini bermimpi masuk surga. Begitu masuk surga, pertanyaan ditanyakan,
di mana kira-kiranya bapak ibu saya? Kalau aku cari di surga tidak ada bapak ibu saya, berarti masuk neraka. Diantar sama malaikat, bapakmu ahli surga, mari aku antarkan. Diantar Siti Salamah tadi, ketemu sama bapaknya, lagi bagi air telaga Kausar. Diperintahkan sama Allah untuk memegang telaga Kausar, memberikan syafaat kepada orang-orang muslim, karena dulu amalannya sering baca sholawat. Dengan baca sholawat dapat jabatan megang untuk bagi air Nabi Muhammad SAW, dibagi. Terus Siti Salamah tanya sama bapaknya, ya Abah, di mana tempatnya ibu? Kok tidak kelihatan? Kok ini semua orang lain? Langsung diam bapaknya, dan tidak perasaan lagi bapaknya, tidak menangis, karena di situ orang yang ahli surga tidak ada rasa kasihan lagi terhadap orang ahli neraka. Seperti hanya pada waktu dia masa hidup, dia terlalu meremehkan dan menghina orang-orang beriman. Jadi raja tega di surga itu. Jadi misalnya itu ada orang dipukulin, dihancurkan kepalanya, kamu nggak nangis, dan kamu tidak merasa ikut sakit, tidak. Jadi bapaknya nggak nangis, tidak menyesal, walaupun itu istrinya. Ibumu di neraka, Siti Salamah. Kaget, karena dulu setiap kita ajak kebaikan dia menentang, setiap kita ajarkan kebaikan dia tidak mau ikut, bahkan dia mengolok-olok kami. Akhirnya, di mana Bapak? Aku tidak berhak untuk mengantar engkau karena wilayahku tidak sama. Diantar sama malaikat lagi. Ini mimpi. Begitu melihat ibunya di neraka ini, begitu badannya keluar ini tinggal tulang, kena bakar itu. Begitu tenggelam lagi, kelihatan manusianya utuh. Begitu keluar lagi, tulang. Dan tulang ini teriak, Salamah, tolong saya, tolong saya, tolong saya, panas Salamah, sakit. Begitu melihat keadaan orang tuanya di situ, tolong mintakan air, aku haus. Karena pada waktu itu yang sungguhkan itu onak duri, besi panas yang untuk makannya, untuk minumnya. Maka lari Siti Salamah tadi karena melihat ibunya yang demikian itu, mengambil, dia rebut air telaga tadi, telaga Kausar ini di tempat ayahnya, dia rampas, dibawa, langsung disuguhkan kepada ibunya yang sudah di pinggir neraka, di bibir neraka. Akhirnya terseret tangan daripada Siti Salamah ini, masuk tangan itu sampai ke, ditarik sama ibunya, langsung bangun tidur, tangannya hancur, yang tangannya Siti Salamah kena api terbakar. Ini mimpi. Jadi tangannya jadi hitam karena tadi menolong ibunya. Kesakitan menggelinjang sudah, yang namanya Salamah, namanya kena api, kelupas semuanya jadi gosong. Bayangkan kesakitan betul, bukan main-main, ini dalam mimpi. Akhirnya datanglah sahabat-sahabat, datanglah kamu ke Rasulullah. Tidak ada lagi obatnya kecuali kau datang ke Rasulullah. Maka diantar, dipapah, karena sudah hancur tangannya, ngadap Rasulullah. Ada apa ini? Kata Rasulullah, ini Siti Salamah. Ya, kau tidak perlu cerita. Ya, Rasulullah sudah kasyaf. Siti Salamah, aku bernasihat kepadamu, di mana nanti pada akhir kiamat tidak ada satu pertolongan apapun. Anakmu atau ibumu atau bapakmu atau saudaramu putus amal itu,
kecuali kamu buat catatan masing-masing. Di dunia kamu bisa menolong mereka, tapi di akhirat putus semua hubungan. Yang sadar amal apa yang kamu di dunia kamu lakukan, itulah yang kamu menerima. Kalau kebaikan yang kamu dapatkan itu, walaupun anak kandungmu sendiri, kalau dia tidak taat kepada Allah, dia akan seperti itu. Walaupun ibu kandungmu sendiri